Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Meliani dari Prodi D3 Farmasi kelas karyawan semester 1 akan mempresentasikan tentang bakteri yang bernama cyanobacteria. Siapa sih cyanobacteria? Cyanobacteria adalah mikroorganisme mirip bakteri yang mampu melakukan fotosintesis. Dulu sering disebut alga hijau atau biru, padahal sebenarnya dia itu bukan alga, melainkan bakteri. Cyanobacteria adalah kelompok bakteri prokaryotik fotosintetik yang hidup di perairan tawar, laut, atau darat. Organisme mikroskopis ini berfotosintesis menggunakan klorofil A untuk menghasilkan oksigen dan berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen utama. Namun dapat memicu blooming atau ledakan populasi beracun di perairan yang menyebabkan munculnya penyakit. Cyanobacteria tidak menginfeksi manusia seperti bakteri patogen yang masuk dan berkembang biak di dalam tubuh. Sebaliknya, mereka menyebabkan penyakit melalui siklus hidup yang menghasilkan ledakan populasi dan pelepasan racun cyanotoksin ke lingkungan. Manusia sakit karena kontak langsung dengan cyanotoksin yang dihasilkan oleh ledakan populasi cyanobacteria. Pencegahan adalah langkah paling penting. Yang pertama, dengan cara mengontrol limbah rumah tangga dan industri. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk berlebihan. Yang ketiga, menjaga kebersihan perairan. Yang keempat, memperbaiki sistem sanitasi. Penanganannya antara lain, yang pertama pengeringan sementara kolam dan waduk kecil, yang kedua pengangkatan lapisan alga di permukaan air, yang ketiga menanam tumbuhan air yang bersaing nutrien, yang keempat menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Perlu digarisbawahi, tidak menggunakan air langsung yang terkontaminasi karena merebus air tidak menghilangkan racun cyanobacteria. Jalur paparan cyanotoksin yang disebabkan oleh cyanobacteria dengan cara yang pertama tertelan, yaitu minum air yang terkontaminasi atau tertelan saat berenang. Gejalanya itu mual, muntah, diare, nyeri perut, pusing, lemas, dan gangguan hati. Penanganannya, segera hentikan konsumsi sumber yang dicurigai. Yang kedua, minum air bersih untuk mencegah dehidrasi. Yang ketiga, terapi suportif. Bisa meminum obat-obatan untuk menghilangkan gejala, obat mual dan muntah seperti domperidon, diare seperti Altapulgit, nyeri perut bisa menggunakan ibuprofen, minum oralit bila pusing atau lemas karena kekurangan cairan. Bila muncul muntah hebat, kuning-kuningan, nyeri hebat atau lemas berat, segera lakukan rawat inap. Jalur paparan yang kedua dengan terhirup, yaitu menghirup uap air atau percikan air yang mengandung toksin. Gejalanya itu ada batuk, sesak nafas, iritasi tenggorokan. Penanganannya, yang pertama segera menjauh dari sumber paparan, yang kedua istirahat dan cukup cairan, yang ketiga jika ada sesak, bronkolidator atau terapi pernapasan sesuai anjuran dokter, dan segera ke fasilitas kesehatan bila napas memburuk. Jalur paparan yang ketiga yaitu dengan kontak kulit, yaitu menyentuh alga atau sel yang menyebabkan iritasi. Gejalanya gatal, ruam, kemerahan, dan perih. Penanganannya yang pertama segera bilas kulit dengan air bersih dan sabun. Yang kedua, ganti pakaian yang terkontaminasi. Yang ketiga, jika gatal atau ruam, bisa menggunakan salep antihistamin atau kortikosteroid ringan seperti hidrokortison. Bila perlu meminum antihistamin oral, bisa menggunakan CTM atau cetirizine. Jika iritasi berat, segera periksa ke tenaga medis. Dari semua gejala yang ditimbulkan dari terpaparnya cyanobacteria, antibiotik tidak dianjurkan untuk paparan cyanobacteria. Kenapa? Karena cyanobacteria itu bukan bakteri biasa, melainkan mikroorganisme fotosintetik yang menyebabkan keracunan lewat toksin, bukan infeksi biasa yang bisa dibunuh dengan antibiotik. Karena yang berbahaya adalah toksinnya, bukan infeksi bakterinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.